Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rikita Mainutami. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang apa itu gerak dan gerak itu meliputi gerak apa saja. Sebelum memulai pelajaran kali ini, marilah kita memulai dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Menurut keyakinannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik semuanya, selanjutnya saya telah mengirimkan melalui online, yaitu absen. Kalian silakan dicentang untuk sebagai pengganti daftar hadir kalian. Baik, saya akan menunjukkan suatu simulasi, yaitu melalui dua kegiatan. Yang pertama, kita akan mendorong meja. Silakan bisa dicontoh nanti di rumahnya masing-masing, itu bisa dicontoh. Silakan bisa dicontoh. Di sini kita mendorong meja. Apa yang terjadi? Kita bedakan dengan kegiatan yang kedua. Apabila kita mendorong tembok, atau kita memukul tembok, apa yang terjadi? Tujuan pada pembelajaran kali ini yaitu kita akan mengetahui tentang bagaimana sih hubungan antara gaya dan gerak. Apa pengaruh gaya terhadap gerak benda maupun gerak makhluk hidup. Gaya dapat menyebabkan perubahan pada suatu benda. Perubahan tersebut dapat berubahnya arah, berubah bentuk, dan kecepatan benda. Gaya yang kita ketahui itu ada dua macam, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Apa sih gaya sentuh dan apa itu gaya tak sentuh? Gaya sentuh adalah gaya yang melibatkan dua benda itu berinteraksi secara langsung. Contohnya seperti gaya otot, gaya gesek, di mana pada saat terjadi gaya tersebut akan melibatkan suatu persentuhan antara dua benda. Selanjutnya, gaya tak sentuh. Apa itu gaya tak sentuh? Gaya tak sentuh itu gaya yang secara tidak langsung bersentuhan tetapi dapat menyebabkan tarikan atau dorongan. Apa sih contohnya? Contohnya seperti gaya magnet, gaya gravitasi. Salah satu contohnya gaya tak sentuh adalah gaya gravitasi, di mana pada gaya gravitasi di situ tidak terdapat sentuhan secara langsung, yaitu interaksi secara langsung. Tetapi di situ menyebabkan gaya tarikan dan dorongan, di mana semua benda dapat apabila bergerak vertikal itu akan mendapat tarikan menuju ke pusat bumi. Selanjutnya saya akan memberikan suatu tugas di mana berupa kerja kelompok, kolaborasi antar teman. Kelompoknya seperti yang sudah saya bagi pada pertemuan sebelumnya, yaitu di mana setiap kelompok terdiri dari 5 orang anak. Selanjutnya di setiap kelompok itu menuliskan atau membuat suatu prediksi dari apa yang sudah kalian peragakan tadi. Dimana nanti hasil prediksinya kalian kirim ke WA saya dan nanti akan saya koreksi pembenarannya. Akan saya perbaiki pembenarannya dengan melalui berbagai pembelajaran berikutnya. Pernahkah kalian melihat orang mendorong mobil yang mogok? Apakah yang menyebabkan mobil tersebut bergerak? Yang menyebabkan mobil tersebut bergerak adalah bukan sulap, bukan sihir. Mobil tersebut bergerak karena adanya gaya. Gaya merupakan suatu dorongan atau tarikan yang diberikan pada benda. Masih ingatkah kalian dengan peristiwa apel yang jatuh dari pohon? Ada sebuah gaya yang menyebabkan benda bergerak jatuh ke bawah yang kita kenal dengan gaya gravitasi. Dari peristiwa inilah, seorang ilmuwan fisika dan matematika, Sir Isaac Newton, mendapat ilham bahwa pada tahun 1686, hasil pemikirannya ini ia tuangkan dalam sebuah buku yang bernama Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, yang memuat 3 hukum Newton tentang gerak. Hukum 1 Newton menyatakan
Jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan nol, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Dengan persamaan sigma F sama dengan 0. Hukum 2 Newton menyatakan kecepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Dengan persamaan sigma F sama dengan M kali A. Hukum 3 Newton menyatakan jika benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B akan mengerjakan gaya pada benda A yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Selanjutnya silakan dibuka bukunya. Saya akan menjelaskan tentang apa itu hukum Newton. Hukum Newton adalah hukum yang menjelaskan tentang gaya yang dapat mempengaruhi pergerakan suatu benda. Hukum Newton itu dibagi menjadi 3. Yang pertama hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Apa sih perbedaan antara ketiga hukum tersebut? Hukum 1 Newton atau biasa disebut dengan hukum kelembaban benda atau hukum inersia. 1 Newton ini berbunyi yaitu apabila suatu benda tidak dikenai gaya, maka benda tersebut akan tetap mempertahankan keadaannya, yaitu dalam keadaan diam atau mengalami gerak lurus beraturan, di mana sigma F sama dengan 0. Contoh penerapan hukum 1 Newton yaitu gelas akan tetap mempertahankan keadaannya, yaitu dalam posisi diam meskipun apabila kita menarik kertas dengan kecepatan atau percepatan yang tepat. Selanjutnya, hukum 2 Newton. Apa sih hukum 2 Newton? Hukum 2 Newton adalah hukum yang menjelaskan hubungan antara percepatan benda dengan gaya yang diberikan. Percepatan benda akan berbanding lurus dengan besar gaya yang diberikan, di mana pada hukum 2 Newton itu terdapat rumus yaitu sigma F sama dengan M kali A, di mana sigma F sama dengan besar gaya, besar resultan gaya, sedangkan M sama dengan massa benda dan A sama dengan percepatannya. Contoh penerapan hukum 2 Newton yaitu apabila kita ingin mendorong suatu benda agar benda tersebut dapat terdorong dengan cepat, yaitu maka kita harus memberikan gaya yang besar juga. Selanjutnya hukum 3 Newton. Apa itu hukum 3 Newton? Hukum 3 Newton adalah hukum yang menjelaskan hubungan aksi-reaksi antara dua benda yang mengalami interaksi. Hukum persamaan pada hukum 3 Newton ini yaitu resultan gaya aksi sama dengan min resultan gaya reaksi, di mana besar gaya yang diberikan antara gaya aksi dan gaya reaksi itu sama tetapi arahnya berlawanan. Contoh penerapan pada hukum 3 Newton ini adalah seperti di saat seorang perenang ingin berenang, maka tangan perenang akan memberikan gaya kepada air, yaitu ke depan. Selanjutnya, air akan memberikan gaya reaksi kepada tangan perenang tersebut, yaitu ke arah belakang, sehingga tubuh dari perenang akan terdorong ke depan. Baik, selanjutnya saya telah mengirimkan LKS. Silakan dipersiapkan alat dan bahannya. Silakan dilakukan eksperimen sesuai dengan petunjuk yang sudah terdapat di LKS kalian. Setelah itu, kalian berdiskusi dan catat hasil diskusi dan hasil pengamatan kalian. Baik, kalau sudah melakukan eksperimen, selanjutnya kita akan membandingkan, silakan dikumpulkan hasil pengamatannya kepada saya. Kita akan membandingkan antara hasil pengamatan kalian dengan hasil prediksi kalian sebelumnya. Guys, jika sudah melakukan eksperimen, silakan dibandingkan hasil eksperimen kalian dengan hasil prediksi awal tadi kalian. Di mana jika hasil eksperimennya hasil pengamatan dengan hasil prediksi awal kalian itu sama, maka berarti kemungkinan kalian sudah paham dari awal, memiliki pemahaman tentang konsep gerak dan gaya ini. Sedangkan apabila salah, saya akan membenarkannya, yaitu dimana sesuai dengan eksperimen kalian tadi dapat disimpulkan bahwa benda yang tidak diberikan tarikan atau dorongan berupa gaya maka tidak akan mengalami pergerakannya, itu akan mempertahankan posisinya yaitu dalam keadaan diam. Itu sesuai dengan hukum 1 Newton. Selanjutnya pada
Percobaan yang kedua yaitu bila benda diberikan gaya yang besar, maka besar percepatannya juga semakin cepat. Jadi itu sesuai dengan hukum 2 Newton. Jadi di sini dapat dilihat hubungan antara gerak dan gaya. Dan selanjutnya saya akan membuka satu sesi pertanyaan, di mana di sini terdiri dari 3 penanya. Silakan yang bertanya bisa dituliskan di kolom komentar. Dan untuk selanjutnya yaitu saya akan menyimpulkan tentang pembelajaran kali ini. Pada pembelajaran kali ini kesimpulannya adalah terdapat hubungan gerak dan gaya, di mana gaya dapat menyebabkan benda berubah, yaitu berubah bentuk, berubah arah, dan berubah kecepatannya. Baik, yang terakhir saya akan memberikan kuis. Saya akan kirimkan kuis melalui via online. Silakan dikerjakan, waktu pengerjaannya 10 menit. Setelah itu saya akan untuk menambah nilai kalian. Untuk memperbaiki nilai kalian, saya akan memberikan tugas berupa PR. Silakan kalian membuat peta konsep yang menjelaskan materi pada pertemuan kali ini, yaitu materi tentang gerak dan gaya, yaitu pertemuan sebelumnya dan pertemuan kali ini. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Minggu depan kita ulangan harian. Silakan dipersiapkan, dipelajari. Akhiri pertemuan kali ini, semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.